Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widayani dari jurusan Budidaya Perairan Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjung Pinang. Baiklah, di sini saya akan membuat video jawaban dari tugas pemijahan secara alami dengan mata kuliah Biologi Perikanan. Nomor 1, definisi cara pemijahan menurut De Jong dan Prabu. Pemijahan adalah proses pengeluaran sel telur betina dan sperma dari induk jantan diikuti dengan perkawinan. Cara pemijahan menurut De Jong itu ada 3. Yang pertama, hanya terdapat satu kelompok telur yang matang, dan setelah memijah terdapat ovari yang mirip dengan kantong kosong, contohnya ikan bawal. Yang kedua, sebelum kelompok telur pertama matang, ada kelompok lain yang memisahkan diri sehingga dapat memijah di waktu berikutnya, contohnya ikan tembang. Yang ketiga, di dalam satu ovari yang matang terdapat 3 kelompok telur yang sedang berkembang, contohnya ikan tenggiri. Selanjutnya, cara pemijahan menurut Prabu. Cara pemijahan menurut Prabu itu ada 4. Yang pertama, pemijahan terjadi sekali setahun dalam jangka waktu yang pendek. Terdapat kelompok telur yang matang yang dapat dibedakan dengan stok. Yang contoh ikannya terapun jarbuah. Nomor 2, pemijahan terjadi sekali setahun dalam jangka waktu yang lama. Terdapat 2 kelompok telur yang sama dalam tahap kematangan, contohnya ikan Cypsilarus oligolepis. Yang ketiga, pemijahan terjadi 2 kali setahun. Selain terdapat kelompok telur yang matang, ada kelompok yang sedang pembentukan kuning telur yang jelas dan yang sedang menjadi matang, contohnya ikan terapun buta. Dan yang keempat, itu pemijahan terjadi sepanjang tahun dan secara terus-menerus. Telur yang matang terdapat lebih dari 1 kelompok, contohnya ikan Steloporus indicus. Soal nomor 2. Soalnya, pembuahan itu apa? Dan sebutkan jenis pembuahan beserta contoh ikannya. Pembuahan adalah bersatunya sel telur dan sel sperma membentuk zigot. Pembuahan dibagi menjadi 2. Yang pertama, pembuahan internal yang terjadi di dalam tubuh, contohnya ikan gupi. Yang kedua, pembuahan eksternal terjadi di luar tubuh, contohnya ikan nila. Selanjutnya nomor 3. Soalnya, bagaimana cara pemijahan secara alami 2 biota? Ceritakan. Cara pemijahan secara alami biota pertama itu ada ikan mas. Ikan mas, caranya dengan meletakkan induk jantan dan betina dalam satu kolam dan hanya menggunakan kakaban atau waring sebagai tempat menempelnya sel telur. Pemijahan akan terjadi pada pukul 10 malam hingga 3 pagi. Dan pemijahan akan terjadi jika ada percikan air. Biota yang kedua, itu ada ikan kerapu. Cara pemijahannya secara alami yaitu induk dimasukkan ke dalam bak induk, lalu diberi kejutan dengan penjemuran dan penurunan air di siang hari hingga sore hari, penaikan air atau penambahan air pada malam hari. Hal ini bertujuan pemijahan akan terjadi ketika ada perubahan suhu dan terjadi pada pukul 8 malam hingga
5 pagi. Nomor 4. Faktor sebutkan faktor yang mempengaruhi pemijahan dan bagaimana mempengaruhi pemijahan secara alami. Faktornya ada 2. Yang pertama, faktor internal, yaitu meliputi kematangan gonad, ketersediaan hormon kelamin, dan hormon gonadotropin. Secara alami, pemijahan terjadi ketika adanya rangsangan lingkungan yang ditangkap oleh alat indera si ikan berupa mata, kulit, dan alat olfaktori. Kemudian diteruskan ke hipotalamus dan melalui serabut saraf. Hal ini yang terakhir menghasilkan hormon steroid untuk sebagai mediator langsung untuk pemijahan. Yang kedua, faktor eksternal meliputi curah hujan, suhu, tumbuh-tumbuhan, induk jantan, waktu pemijahan, kualitas air, dan lain-lain. Secara alaminya, pemijahan ikan di perairan alami itu terjadi pada saat di awal atau di akhir musim hujan karena terpengaruh pada perubahan kondisi lingkungan yang mempengaruhi dapat merangsang ikan untuk berpijah. Soal nomor 5. Mengapa ikan sekarang pada ukuran kecil dan masih muda sudah matang gonad dan memijah? Menurut saya, ikan sekarang pada ukuran kecil atau umur muda telah matang gonad dan memijah karena sudah terpengaruh faktor internal tadi yang berupa hormon steroid yang sudah ada yang menjadi mediator langsung untuk pemijahan. Dan yang kedua, terpengaruh pada faktor eksternal berupa perubahan kondisi lingkungan ikan tersebut sehingga dapat merangsang pemijahan ikan tersebut. Baiklah, itu saja video dari jawaban tugas pemijahan secara alami. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.